Jadi pola asuh ini terdiri pada dua kata. Yang pertama pola dan asuh. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola adalah sistem atau model atau cara kerja. Kemudian asuh ini adalah menjaga, merawat, mendidik, dan sebagainya. Kemudian dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa istilah pola asuh ini adalah merupakan sejumlah model atau bentuk perubahan ekspresi dari orang tua yang dapat mempengaruhi potensi genetik yang melekat pada diri individu seorang anak. Kemudian bagian yang kedua yaitu macam-macam pola asuh orang tua. Dalam setiap keluarga tersebut menerapkan pola asuh yang berbeda-beda. Yang pertama, secara umum menurut Hurlock membagi 3 macam pola asuh. Di antaranya 1. Pola asuh authoritarian atau otoriter, yaitu dengan ciri-ciri orang tua ini memaksakan kehendak pada anak atau mengontrol tingkah laku anak secara ketat. Artinya orang tua ini adalah orang tua yang mengatur cara anak dengan cara ketat, masih menggunakan cara-cara seperti yang zaman dulu, yaitu kekerasan fisik, memberi hukuman fisik atau kekuatan tindak kekerasan fisik untuk membuat anak tersebut menjadi jerak. Asuh autoritatif atau demokratis, yang mana pola asuh ini merupakan menggunakan pendekatan rasional dan demokratis. Artinya orang tua sangat memperhatikan kebutuhan anak dan mencukupinya dengan pertimbangan faktor kepentingan dan kebutuhan yang real atau nyata. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh permisif, yaitu pola asuh di mana orang tua memberikan sepenuhnya kebebasan kepada anak, sehingga anak ini menjadi pribadi yang artinya itu semaunya sendirilah, tidak ada aturan dari orang tua atau tidak ada pilihan dari orang tua. Artinya menurut sesuai kehendak anak tersebut saja. Cirinya orang tua ini bersikap longgar, tidak terlalu membimbing atau mengontrol anak tersebut, pun tidak ada juga seperti perhatian dan terkesan kurang perhatian. Baiklah, melanjutkan dari pemaparan teman saya yang sebelumnya. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Kebanyakan sikap orang tua terhadap anak dan sikap menjadi orang tua berasal dari pengalaman calon orang tua di masa kanak-kanaknya dan menjadi nyata bila kehamilan itu terjadi. Nah, sikap orang tua terhadap anaknya dipengaruhi oleh konsep mereka mengenai peran menjadi orang tua. Ketika seorang menjadi orang tua, maka mereka akan menentukan dan melakukan pola asuh terhadap anak mereka. Pola asuh yang dilakukan oleh setiap orang tua mempunyai perbedaan, ya, tentu saja berbeda-beda, dan pengasuhan anak perlu disesuaikan dengan perkembangan anak. Hal yang terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh yang dilakukan dalam setiap keluarga. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Hurlock. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh menurut Hurlock. Pendidikan dan pengalaman. Nah, maka pendidikan makin tinggi pendidikan orang tua tersebut, cenderung pola asuh yang diberikan kepada anak itu cenderung lebih berkualitas atau lebih bagus, ya. Nah, dan sebaliknya, apabila makin rendah pendidikan orang tua, maka pola asuh yang diberikan cenderung lebih tidak teratur lah, atau lebih buruk seperti itu. Nah, dan pengalaman, dan faktor selanjutnya itu adalah pengalaman. Pengalaman ini bagaimana pola asuh yang diberikan oleh orang tua oleh orang tua mereka terdahulu. Nah, maka pengalaman itu akan dibawa lagi, diterapkan lagi kepada anaknya yang sekarang, seperti itu. Jadi faktor pengalaman sangat mempengaruhi pola asuh terhadap anak atau terhadap keluarga tersebut. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan menjadi lebih siap untuk menjalankan peran pengasuhan. Antara lain, 1, terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak. Jadi harus terlibat aktif dalam setiap masalah pendidikan anak. Yang kedua itu tingkat sosial ekonomi.
orang tua yang berasal dari tingkat sosial ekonomi menengah lebih bersikap hangat dibandingkan orang tua yang berasal dari sosial ekonomi yang rendah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, faktor ekonomi sangat mempengaruhi. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian orang tua mempengaruhi pola asuh yang konservatif, cenderung akan memperlakukan anaknya dengan otoriter. Nah, tentu pola asuh yang seperti ini tidak baik diterapkan di dalam keluarga, karena cenderung orang tua cenderung bersifat otoriter atau semaunya, seperti itu. Jadi hal tersebut cenderung tidak terlalu bagus untuk diterapkan di dalam lingkungan keluarga kita. Nomor 4 yaitu faktor lingkungan. Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Orang lahir tidak dengan pengalaman mendidik anak, maka cara termudah adalah meniru dari lingkungan. Faktor lingkungan sungguh sangat mempengaruhi terhadap pola asuh anak kita. Maka apabila kita tinggal di lingkungan yang baik, maka cenderung pribadi atau pergaulan anak kita itu cenderung akan lebih baik. Maka dan juga sebaliknya, apabila kita tinggal di lingkungan yang dalam tanda kutip itu tidak baik atau toksik, maka cenderung pribadi anak kita juga akan mengikuti hal-hal tersebut. Nah, maka diusahakan kepada orang tua untuk tinggal di lingkungan yang nyaman dan baik, yang orang-orangnya itu selalu melakukan hal-hal positif. Nah, di situ. Nah, nomor 5 itu ada budaya. Nah, jadi seringkali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan masyarakat dalam mengasuh anak. Nah, kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sekitarnya dalam mengasuh anak, karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak ke arah kematangan. Jadi orang tua mengharapkan kelak anaknya dapat diterima di masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga mempengaruhi setiap orang tua dalam memberikan pola asuh terhadap anaknya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.